Kalau mau tahu thariqahnya keluarga Nabi, lihat pegang kuat-kuat daripada thariqahnya Habib Saleh. Wali Songo dari Hadra. Misi daripada Wali Songo adalah mengislamkan Nusantara, bukan Islam Nusantara. Yang betul Islamkan Nusantara. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mau tahu thariqahnya Ahlul Bait, thariqahnya keluarga Nabi, thariqahnya Itrah, itulah thariqah yang dibawa oleh datuknya para habaib ke Nusantara ini, saudara. Salah satunya adalah Sahibul Hal Al-Habibul Imam Saleh bin Muhsin Al-Hamid radhiyallahu. Jadi kalau mau tahu thariqahnya Ahlul Bait, lihat thariqah Habib Saleh. Kalau mau tahu thariqahnya Al-Itrah, lihat thariqahnya Habib Saleh. Kalau mau tahu thariqahnya keluarga Nabi, lihat pegang kuat-kuat daripada thariqahnya Habib Saleh. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Di zaman sekarang ada kelompok liberal, dia mau coba-coba menghilangkan jejak para habaib yang berjasa di negeri ini, saudara. Apa mereka bilang? Islam datang ke Indonesia bukan dari Arab, bukan. Kata mereka dari Iran, dari Persia. Ada lagi yang bilang dari India, bahkan ada yang bilang dari Cina, saudara. Mari kita buktikan secara ilmiah, saudara. Andai kata Islam di Indonesia datang dari Persia, dari Iran, Indonesia 90% sudah jadi Syiah semua, saudara. Betul? Betul? Andai kata Islam di Indonesia datang dari India atau dari Cina, saudara, yang madhabnya terkenal Hanafi, maka di Indonesia 90% madhabnya sudah Hanafi, saudara. Betul? Tapi faktanya saya tanya, di Indonesia mayoritas madhabnya apa? Madhabnya apa? Madhabnya apa? Dari mana datangnya? Dari Iran? Bukan. Dari India? Bukan. Dari Cina? Topekong dari Cina, sudah. Bukan. Mereka datang dari tangan para habaib yang turun dari Hadramut, sudah. Sampai hari ini ulama habaib yang duduk di Hadramut tidak bergeser. Akidah Asy'ari dan madhab Syafi'i persis dengan madhab yang dianut oleh Ahlus Sunnah bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu Islam datang ke Indonesia lewat Cina bukan? Lewat Iran bukan? Lewat India bukan? Lewat Hadra? Di mana itu Hadramut? Sebelah Jember. Dari negeri Yaman. Itu bukti yang pertama. Betul? Betul? Saya tanya, fakta tidak? Nyata tidak? Terbukti tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bilang Islam Indonesia dari Iran, lagi ngigo. Lagi ngigo. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Yang kedua, lisan orang Indonesia fasih mengucapkan bahasa Arab. Saudara, andai kata Islam di sini dari Persia, apalagi dari India, dari Cina, ini lisan gak bakal fasih. Orang India sampai nih hari nyebut subhanallah, subhanallah. Betul? Tapi saya mau tanya, lisannya orang Indonesia fasih tidak? Mari kita buktikan, sebut Allah. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Fasih tidak?
Dari mana ini kefasihan? Orang Indonesia fasih mengucapkan lafzul jalalah karena belajar dari ulama-ulama sumber kefasihan. Siapa mereka? Ulama-ulama habaib yang datang dari Hadramut, yang datang dari Yaman, yang mengajarkan kefasihan lisan kepada kita semua. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala nabi. Berarti saya tanya, kalau begitu kesimpulannya Islam di Indonesia datang dari Cina bukan? Dari India bukan? Dari Persia bukan? Dari mana? Termasuk Wali Songo. Saudara, ada yang bilang, Habib, katanya datuknya Wali Songo dari Gujarat. Saudara, ada ceritanya. Anak-anak dan keponakan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, Saudara Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu sebagian keponakannya hijrah ke India, hijrah ke Hyderabad. Mereka jadi pedagang di Gujarat, melanjutkan perjalanan ke Malaka, menjadi pedagang Malaka, melanjutkan jalan ke Indonesia. Lahirlah Wali Songo yang menjadi anak keturunan mereka. Jadi mereka bukan dari India, mereka dari mampir di India, mampir di Malaka, turun ke tanah Jawa. Alhamdulillah. Wali Songo dari orang tua mereka turun ke tanah Jawa, menikah dengan perempuan-perempuan Jawa, saudara. Nih dahsyatnya para habaib, saudara. Mereka tinggalkan negeri mereka di Hadramut, mereka tinggalkan anak cucu mereka, mereka tinggalkan harta benda mereka, mereka tinggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka datang ke Nusantara, entah kapan bisa kembali pulang ke negerinya, saudara. Sampai di Nusantara, mereka nikah dengan perempuan-perempuan di tanah Jawa ini. Sampai turun-temurun, akhirnya anak cucu mereka membaur jadi bangsa Indonesia, berjuang di Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia. Saya tanya, bagus tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, setelah dijelaskan begitu, orang liberal masih bandel. Apa dia bilang? Ya kalau begitu, Islam itu agama pendatang, agamanya orang Arab. Karena itu, kalau Islam mau diterima di tanah Jawa, harus dinusantarakan, harus dipribumisasi. Dalam rangka pribumisasi Islam, maka wajib kita tolak Arabisasi. Jadi kata mereka, ambil Islamnya, buang Arabnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah siang. Jawab jangan. Saya mau tanya, haul ini dilaksanakan tiap tahun kan? Berarti bisa dong jawab tahun depan. Ya dong jawab, kalau panjang umur beb, lu nyumpahin mati aja loh. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Jawab jangan. Nih bajingan-bajingan liberal, saudara. Bajingan-bajingan liberal, saudara. Apa dia bilang? Islam agama pendatang, agama orang Arab. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian diarabkan? Jawab jangan. Mari kita lihat, saudara. Saudara, siapa bilang Islam itu asal-muasalnya dari Arab? Bajingan liberal, baca kitab yang benar, baca sejarah yang benar, jangan baca sejarah di kandang kebo. Baca sejarah yang benar. Islam itu dinun samawi, agama langit, datang dari langit, diturunkan Allah ke tengah bangsa Arab, kemudian disebarkan oleh Nabi ke seluruh dunia, saudara. Betul? Makanya Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidak kami utus engkau wahai Rasul, melainkan untuk seluruh umat manusia.
bukan hanya untuk bangsa Arab. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, jadi agama Islam itu dari Arab atau dari langit? Jawab yang kompak, jangan ragu, dari Arab atau dari langit? Dari Arab atau dari langit? Dari langit. Pertama kali diturunkan di Arab. Nabi diberi tugas untuk disebarkan ke seluruh umat manusia. Betul? Betul? Saudara, terus kata orang liberal, oh karena Islam ini agama pendatang, maka harus dipribumisasi, harus diindonesiaisasi, harus diindonesiakan, harus dinusantarakan. Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Baik, kalau Islam di Indonesia mesti diindonesiakan, berarti Islam di Kina mesti dikinakan dong. Berarti Islam di India mesti diindiakan, dikut-kut hotahekan. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Dulu Nabi diutus oleh Allah untuk mengislamkan seluruh bangsa. Betul? Arab diislamkan. Betul? Persia diislamkan. Betul? Cina diislamkan. Betul? India diislamkan. Betul? Nusantara diislamkan juga. Jadi jangan dibalik. Yang benar Islamkan Nusantara, jangan nusantarakan Islam. Nggak ada tuh Islam Nusantara. Kalau ada Islam Nusantara, ada Islam Cina, ada Islam India, ada Islam Arab. Nggak ada, saudara. Yang betul Islamkan Nusantara. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Wali Songo, saudara, dakwah masuk keluar masuk kampung, turun naik gunung untuk mengislamkan seluruh bangsa Indonesia, mengislamkan suku Jawa, mengislamkan suku Sunda, mengislamkan orang-orang Banten, bahkan mengislamkan seluruh suku di Indonesia. Jadi misi daripada Wali Songo adalah mengislamkan Nusantara, bukan Islam Nusantara. Jadi beda antara Islam Nusantara dengan Islamkan Nusantara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang mereka ngomong, karena Islam ini agamanya orang Arab, pendatang, maka harus dipribumisasi. Saudara, Islam gak pernah menjadi pendatang. Islam itu agama turun dari langit. Betul? Yang menurunkan Islam siapa? Siapa? Nah sekarang saya mau tanya, bumi milik siapa? Bumi milik siapa? Berarti Islam dimanapun berada selalu pribumi, nggak pernah menjadi pendatang, saudara. Karena yang menurunkan Islam adalah pemilik bumi ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Sallu ala Nabi.